Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must get on the beat, throw deep, get a free throw. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must get on the beat, throw deep, get a free throw. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must get on the beat, throw deep, get a free throw. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must get on the beat, throw deep, get a free throw. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must get on the beat, throw deep, get a free throw. Etika profesi adalah prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan individu atau kelompok dalam menjalankan profesi tertentu. Tujuannya yaitu untuk menjaga martabat profesi, melindungi kepentingan publik, dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap suatu keahlian. Kalau dari TPL itu sudah, terus LPPM tuh menurut aku juga sudah sih, cuman ya ada beberapa kendala emang kayak seringnya masih kayak terlalu mendadak gitu. Contohnya mendadak dalam hal apa ya? Contohnya kayak misal pemberitahuan Monef itu benar-benar sangat mendadak sekali, itu pas itu Hamin berapa ya, Hamin 2 baru dikasih tahu, dan kita dikasih tahu buat untuk ngeprint banner atau enggak poster itu Hamin 1. Jadi di tengah-tengah sibuknya KKN kan mendadak juga buat teman-teman KKN. Kalau kontribusi dari LPPM mungkin di awal ya kayak pencarian lokasi. Cuman kalau pas jalannya KKN yang kita jalan itu tuh ya udah kayak di loske aja gitu. Paling cuma kunjungan sekali itu pas Monef aja. Etika profesi ya. Berarti kalau saya harus melihatnya itu kan sebagai seorang dosen dulu ya, bukan posisi saya di HPPM, karena nanti posisinya akan lain, karena ada etika yang lain yang harus kami pertimbangkan saat kami. Nah, kalau sebagai dosen itu tentu hubungan saya dengan sesama, hubungan saya dengan mahasiswa itu kan harus ada batas-batasan yang jelas ya, ada hak dan kewajiban juga. Maka di etika profesi itu berarti ya kami harus, karena kan profesi itu menggambarkan profesionalisme. Nah, dosen itu kan salah satu kegiatan yang dianggap sebagai sebuah profesi. Maka untuk menampakkan bahwa dosen itu profesional ya harus kita pegang. Nah, aspek profesionalitas kalau kami sebagai dosen itu ada banyak yang membatasi. Satu, kementerian kami itu mengeluarkan sendiri, namanya kode etik dosen itu ada sendiri. Tapi kemudian di Kemendikti Saintek di kementerian itu ada sendiri. Dan di Universitas Tidjara itu terjemahan dari Kemendikti, biasanya linear. Di Universitas Tidjara juga ada sendiri kode etik untuk dosen. Mahasiswa ya loh, nanti kalian belajar dan baca. Kita punya, sama-sama punya. Jadi kode etik dosen itu punya, kode etik mahasiswa itu punya. Oh, berarti ini sudah khusus ke LPPM-nya ya? Iya. Kalau ke LPPM sih lebih ke bagaimana seharusnya seorang dosen melakukan penelitian. Berarti penelitiannya kan harus melalui siklus yang benar. Mulai dari bagaimana proposalnya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana luangannya. Berarti itu semuanya harus benar. Nah, di LPPM ngurusi itu, termasuk kebenaran nanti dalam itu tadi, etika penulisan publikasi ilmiah itu ada. Misal seorang dosen itu tidak boleh publish double publikasi. Fabrikasi itu dia tidak melakukan penelitian, tapi ono data penelitiannya, kemudian dipublish. Jadi membuat fabrikan ya, jadi dari maklon membuat, dan kemudian dari publish itu kemudian diproduksi datanya, tapi tidak melalui penelitian yang benar-benar. Mengakuisisi hasil karyanya mahasiswa
kecuali misal mahasiswanya itu masuk dalam payung penelitiannya dosen. Kalau payung penelitian kan sudah dari awal disepakati bahwa Bapak Ibu dosen punya payung penelitian ini, kalian mengambil data ini yang kalian gunakan untuk skripsi, data yang lain saya gunakan untuk penelitian saya. Itu boleh, itu payung penelitian. Yang tidak boleh adalah pada saat tidak ada kontribusi, tapi kemudian diakuisisi, gitu ya. Kemudian yang lain tentu plagiarisme ya, itu fatal itu sudah. Kalau sudah masuk ke plagiarisme, ada kode etiknya, ancamannya ya relatif. Dia selain melanggar kode etik publikasinya, juga melanggar kode etiknya yang dimiliki oleh seorang dosen. Kan nggak boleh sama sekali. Gitu. Kode etik dosen ya. Kalau kode etik dosen kami tidak berhak. Kalau kode etik dosen, saya ngurusi universitas. Tapi kalau kode etiknya adalah tentang penelitian, nah etika publikasi, nah itu kita bisa. Nah yang dilakukan apa? Nah nanti dengan persetujuan dari senat universitas, kan berarti ada pelaporan dulu tuh. Berarti ada yang melaporkan dulu. Pelaporannya mana? Lewat blowing system kan. Jadi pengaduannya ada di web LPPM. Nanti ada yang mengadu, mahasiswa boleh mengadu. Kemudian dosen, sesama dosen boleh mengadu. Diajukan, dikirim ke link apa, buktinya apa, dan bukti yang jelas ya, misalkan judul ini, terbukti ini plagiasi, yang diplagiasi apa, misalkan skripsi, itu boleh dikirim, kemudian akan di-screening oleh kami di LPPM. Di-screening aduannya, ini aduannya buktinya lengkap apa enggak, kira-kira bisa ditindaklanjuti apa enggak. Kalau bisa, maka kami akan meneruskan melaporkan ini ke senat universitas, melaporkan ada aduan, kami melaporkan, maka senat universitas nanti akan menunjuk nama-nama orang untuk memeriksa itu apakah benar atau tidak, termasuk bisa jadi orang-orang LPPM bersama dengan senat universitas. Ditunjuk oleh siapa? Ya ketua dan kelengkapan dari senat universitas. Jadi ada sejumlah orang untuk memeriksa ini. Kalau sudah diperiksa, dilaporkan nanti hasilnya. Nah diputuskan ada sidangnya. Ini benar-benar plagiasi atau